Ismail Bolong akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tambang ilegal batu bara di Kalimantan Timur. Tak sendiri, Bareskrim Polri menetapkan 2 rekan Ismail Bolong lainnya sebagai tersangka. RP alias Rinto dan BP alias Budi kini menyandang status tersangka kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Lantas, bagaimana cara Ismail Bolong DKK bermain batu bara ilegal selama ini? Dilansir dari tribunnews.com, penyidik Bareskrim Polri pun mengungkap peran dari ketiga tersangka dalam kasus tambang batu bara ilegal tersebut. Ismail Bolong mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda berperan mengatur kegiatan penambangan. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum, Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan kegiatan tambang ilegal yang dijalani oleh ketiga tersangka telah berlangsung sejak awal November tahun 2021. Adapun lokasinya bertempat di Terminal Khusus PT Makarama Timur Energi (MTE) yang terletak di Kalimantan Timur. Lokasi penambangan dan penyimpanan batu bara ini hasil penambangan ilegal, yang juga termasuk dalam Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara PKP2B PTSB, kata Nurul. Lebih lanjut, Nurul mengungkapkan, peran masing-masing ketiga orang tersebut yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Pertama, tersangka BP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional penambangan batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan sampai penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP. Kemudian, tersangka RP merupakan kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP. Selanjutnya, tersangka IB atau Ismail Bolong berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain. Selain itu, IB menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan, ujarnya. Adapun penyidik Ditipiter Bareskrim Polri menjerat Ismail Bolong dengan pasal 158, pasal 159 dan pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Saat ini Ismail Bolong sudah ditahan selama 20 hari pertama sejak Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sebelumnya, heboh di ruang publik, Ismail Bolong melalui video mengaku menyetor uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Uang tersebut disetorkan Ismail Bolong karena dirinya telah melakukan kegiatan penambangan batu bara secara ilegal di Kalimantan Timur pada Juli tahun 2020 hingga November tahun 2021 terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin, kata Ismail. Dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2021. Dari pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tersebut, Ismail Bolong mengaku memperoleh keuntungan sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah setiap bulan.